Hari Pahlawan diperingati atas pertempuran bersejarah 10 November 1945. Sampai saat ini banyak yang bertanya-tanya apa penyebab terjadinya pertempuran Surabaya 10 November 1945 itu. Sebagian besar akan menjawab penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato dan pidato Bung Tomo yang berapi-api. Tapi kita lupa bahwa pertempuran pertama pasca proklamasi kemerdekaan RI ini bukan soal dua hal itu saja. Berikut cerita-cerita yang belum banyak diketahui halayak terkait perang beda kekuatan itu. Kamis, 8 November 1945. Surat kedua dari Komandan Divisi Kelima India Jenderal Mayor E.C. Mansarh itu datang begitu tiba-tiba dan langsung dibaca oleh Gubernur Jawa Timur, R.M.T. Asuryo. Isinya, Mansarh menuduh pihak Indonesia telah menunda-nunda evakuasi kaum interniran dan pengembalian pasukan Inggris yang tertawan atau terluka dalam pertempuran 28 hingga 30 Oktober 1945. Tak lupa dia mengumbar lagi ancaman bahwa kota Surabaya yang telah dikuasai oleh para perampok secepatnya akan diduduki oleh militer Inggris. Alih-alih menuruti, esok harinya, Gubernur Suryo hanya membalas surat Mansarh. Secara tegas dia menolak anggapan bahwa pihak Indonesia bermaksud menunda evakuasi kaum interniran dan para prajurit Inggris yang terkepung di dalam kota. Kami telah mengembalikan mayat-mayat tentara Inggris dan korban luka kepada induk pasukannya, ujar Suryo. Mansarh tidak mengindahkan surat balasan Gubernur Suryo. Ia justru mengirimkan dua pucuk surat lagi. Yang pertama ditujukan kepada R.M.T. Asuryo dan satu pucuk yang lain lagi dialamatkan kepada seluruh orang Indonesia di Surabaya. Kedua surat itu sama isinya. Singkatnya, Mansarh menuntut pimpinan pemerintah Republik Indonesia di Surabaya, pemuda, dan badan-badan perjuangan agar melaporkan diri untuk menyerah kepada Inggris atau sekutu. Gubernur Suryo tetap bersikap tenang dan tetap menekankan kepada para stafnya untuk mengikuti pesan Presiden Soekarno agar menghindari pertumpahan darah. Sepanjang sejarah, British belum pernah membatalkan sebuah ultimatum militer. Kini terserah sepenuhnya kepada tuan-tuan, bersedia memenuhinya atau menolaknya, jawab seorang opsir Inggris. Seperti dikutip Des Alwi dalam pertempuran Surabaya November 1945. Selepas tengah hari, masyarakat Surabaya dikejutkan oleh sebuah pesawat Inggris. Pesawat itu menyebarkan ribuan pamflet yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal E.C. Mansarh selaku Panglima Tentara Inggris di Jawa Timur. Isi pamflet itu, semua yang tergolong pemimpin bangsa Indonesia, termasuk para pemuda, kepala polisi dan petugas radio diharuskan melapor kepada tentara sekutu dan menyerahkan segala jenis senjata yang dimiliki. Tak pelak, ultimatum Inggris itu membuat rakyat Surabaya sangat marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dalam autobiografinya Memori Haryo Kecik, Suharyo Patmowiryo, Wakil Komandan Tentara Polisi Keamanan Rakyat, saat itu di sekitarnya telah berkumpul ratusan pemuda. Semua menenteng senjata dan pistol otomatis. Pertemuan pemuda dan kaum bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai Komandan Pertahanan Kota Surabaya dan Surahman sebagai Komandan Pertempuran. Dari sinilah muncul semboyan, merdeka atau mati. Gubernur Suryo menerima laporan mengenai keputusan para pemuda Surabaya. Sementara, Dul Arnowo menghubungi Jakarta dan berbicara langsung dengan Presiden Soekarno.
Tak tinggal diam, Soekarno memerintahkan Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo meminta Jenderal Sir Philip Christison, wakil komandan pasukan sekutu untuk wilayah Asia Tenggara, untuk membatalkan ultimatum itu. Namun yang bersangkutan menolaknya. Menurut Soebardjo, keputusan akhir sepenuhnya di tangan Gubernur Suryo secara keseluruhan. Pada akhirnya Gubernur Suryo memang harus mengambil keputusan. Didampingi Dul Arnowo, tepat jam 21, Gubernur berbicara di depan corong radio Surabaya. Menurut Palmos, Suryo menyampaikan pidatonya dalam nada serius, sangat berbeda dengan pidato Bung Tomo sebelumnya yang berapi-api dan berdarah-darah. Pidato Suryo terdengar sangat terhormat dan berwibawa. Usai pidato itu, Surabaya dicekam semangat perlawanan yang sangat kuat. Para pemuda di berbagai kampung bergotong royong membangun basis pertahanan berupa barikade, tumpukan perabotan rumah, rongsokan kendaraan dan barang bekas lainnya. Mereka coba menahan laju tank dan infanteri Inggris sehingga membuka celah para pejuang melakukan penyergapan. Surabaya sedang bersiap menghadapi badai besar. Pagi itu, tepat jam 6 pada 10 November 1945, tentara Inggris membombardir Surabaya yang berlangsung hingga tengah malam, diikuti serbuan tank dan infanteri. Akibatnya, banyak orang tewas yang mayoritas rakyat sipil. Dari hari ke hari, Surabaya menjadi lautan api. Jasad manusia, kuda, anjing, kucing, kambing dan kerbau bergelimpangan di selokan dan jalan-jalan utama. Bau busuk yang bersanding dengan mesiu telah menjadi aroma sehari-hari di kota itu. Di bawah guyuran agitasi Bung Tomo dari radio pemberontak, pertempuran antara dua pihak berlangsung makin keras. Kendati hanya mengandalkan senjata tajam dan senjata api peninggalan Knil dan rampasan dari tentara Jepang, arek-arek Surabaya dan pemuda lainnya melakukan perlawanan sengit. Menurut sejarawan David Well dalam The Birth of Indonesia, perlawanan pejuang Indonesia di Surabaya berlangsung dalam dua cara. Pertama, dengan mengorbankan diri secara fanatik, dengan pisau belati dan dinamit di badan. Cara kedua, menggunakan cara yang lebih terorganisasi, mengikuti dengan cermat buku-buku petunjuk militer Jepang. Tentara Inggris sempat terkejut menghadapi perlawanan rakyat Surabaya. Di hari kedua, 3 pesawat Mosquito ditembak jatuh, termasuk yang membawa Brigadir Robert Gaylord Schmomons, komandan detasemen artileri pasukan Inggris, terkena tembakan PSU Bofors 40, sejenis senjata penangkis serangan udara milik Knil, yang dikendalikan oleh sekelompok veteran Heiho yang berpengalaman menghadapi pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat di Palagan Halmahera dan Morotai. Hingga pertempuran berakhir pada hari ke-21, korban tewas diperkirakan mencapai puluhan ribu jiwa. Menurut laporan Dr. Suwandi, Kepala Kesehatan Jawa Timur yang aktif menangani korban pihak Indonesia, jumlah orang Indonesia yang tewas dalam pertempuran itu sekitar 16.000 jiwa. Di pihak Inggris, sejak mendarat di Surabaya, telah kehilangan sekitar 1.500 prajuritnya, termasuk 2 perwira setingkat jenderal junior dan 300 serdadu Inggris, Muslim asal India dan Pakistan yang diklaim pihak Indonesia telah menyeberang ke pihak mereka.
Pertempuran Surabaya ini menjadi salah satu pertempuran yang paling tidak ingin diingat oleh pasukan sekutu, terlebih Inggris. Bagaimana tidak, di kota inilah pasukan elit Inggris dipaksa mengibarkan bendera putih dan meminta bantuan pimpinan sang lawan untuk menghentikan peperangan.